Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Selamat siang kan kawan. Kumaha wartosna darama. Piye kabare Mas? Apik-apik wae to. Ya apa kabare ta? Apik ta? Gengken kabare. Ki apa kabar? Apa rungana? Apa kereba? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan kawan? Ini cuacanya panas sekali ini, lumayan ya di sini panas sekali. Baik, kita kali ini akan membahas bagaimana perjalanan bahasa Indonesia yang dulunya atau akarnya diambil dari bahasa Melayu Riau, akan kita perbandingkan dengan bahasa Melayu yang dibawa lari ke sana, ke negeri ujung, yang merasa paling Melayu. Kita perbandingkan nanti ya. Oke. Perjalanan bahasa Indonesia awal-awalnya kita semua tahu sebelum negara Indonesia terbentuk, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Seluruh pergerakan di Indonesia, pergerakan anak-anak muda pada saat itu mengadakan kongres yang disebut Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda. Itu terdiri dari berbagai macam organisasi kepemudaan, berbagai macam organisasi politik pada saat itu. Ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Maluku. Pokoknya Yong mana-mana ngumpul di Batavia. Batavia itu Jakarta kawan, dulu namanya Batavia, zaman Belanda Batavia toh, kemudian terkenal dengan nama Betawi seperti itu. Di situ di kongres diputuskan berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah satu tanah air Indonesia. Ya disitulah mengapa menjadikan bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia diambil dari mana atau seperti itu. Bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau kemudian dikembangkan, disepakati menjadi nama bahasa Indonesia. Kenapa harus seperti itu? Harus jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu gitu saja. Anda tahu bahwa Indonesia terdiri berbagai macam suku, berbagai macam etnis, dari Aceh, Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, Borneo sendiri atau sekarang Kalimantan, kemudian Maluku. Itu berbagai macam suku. Akhirnya disepakati dengan nama bahasa Indonesia dengan akarnya bahasa Melayu Riau tadi. Dalam perkembangannya, apakah mudah membuat bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia ini? Apakah mudah? Tentu bukan suatu perjuangan yang mudah. Sangat sulit, sangat banyak menemukan berbagai macam rintangan, terutama dalam penulisan. Pada awalnya kemungkinan untuk percakapan bisa, tapi untuk dalam penulisan pada awalnya ejaannya kan kita kan tahu toh. Sumpah Pemuda itu tulisannya Soempah Pemuda kan gitu ya. Itu hurufnya O sama E. Betul kawan, itu dari awalnya 1928 masih seperti itu. Sampai kemudian 1945 Indonesia memerdekakan diri menggunakan kesempatan yang ada pada waktu Jepang menyerah Perang Dunia Kedua, langsung memberikan diri toh. Merdeka, nekat, bondo nekat ya. Orang Indonesia nekat memerdekakan diri 1945, 17 Agustus 1945. Kemudian proklamasi ditulis dengan ejaan dulu itu, ejaan yang OE tadi, diucapkan dalam bahasa Indonesia seperti itu kawan. Tentu juga pengucapannya berbeda dengan bahasa Melayu Riau.
Hanya kan kalau bahasa Melayu itu ujungnya pakai E, kalau kita A, seperti itu perubahannya. Kemudian 1947 itu disepakati Indonesia menggunakan ejaan Suwanti, karena pada waktu itu menterinya Pak Suwanti. Ciri-ciri khasnya untuk ejaan Suwanti adalah vokal U itu O dengan E, itu bacanya U. Kemudian konsonan TJ itu C-nya, TJ kan, masih TJ waktu itu. Ejaan Suwanti, O, TJ, DJ masih ada itu. Memang seperti itulah ciri khasnya. Kemudian berkembang jauh dari 47 ke 1972. 1972 dirubah namanya menjadi ejaan yang disempurnakan, EYD. EYD itu perubahan yang paling ketara, paling kelihatan adalah vokal OE itu diubah menjadi U. Kemudian konsonan double, yang ini dulu karena serapan dari bahasa Belanda loh, konsonan double. TJ itu dirubah menjadi huruf C. Kemudian DJ itu berubah menjadi C, dan J sendiri jadi Y, seperti itu. Terus juga pengucapan X, Y, Z, semenjak ejaan yang disempurnakan, pengucapannya menjadi X, Y, Z, seperti itu kawan. Perubahannya seperti itu. Lantas setelah 1972 berkembang jauh sampai EBI 2015, ejaan bahasa Indonesia, seperti itu kawan. Ejaan bahasa Indonesia ini ada huruf E, itu bunyinya tiga bunyi. Pertama kecap, yang kedua keras, yang ketiga militer. Nah, gitu toh. Itu kawan, itu perubahan di EBI-nya. Kemudian dalam perkembangan seperti itu, jadi sesuatu hal yang sangat wajar apabila sekarang Indonesia itu, bahasa Indonesia itu sudah mendarah daging di rakyat Indonesia. Itu hal yang sangat wajar kawan. Karena kesepakatan bangsa Indonesia dari dulu itu dalam sistem pengajaran dari setelah merdeka toh, bahasa pengantar di sekolah-sekolah itu dari strata TK sampai perguruan tinggi itu dengan bahasa Indonesia. Anda bayangkan, bahasa Indonesia itu dari strata TK sampai perguruan tinggi. Jadi bahasa pengantar utamanya seperti itu. Sedangkan bahasa daerah itu ada di pelajaran khusus. Contohnya di daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat, Sunda ya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah ada pelajaran bahasa Jawa, itu SD dan SMP, sekolah rendah dan sekolah menengah, sekolah dasar dan sekolah menengah. Seperti itu kawan. Jadi saat ini kalau bahasa Indonesia itu sudah mendarah daging di tubuh orang-orang Indonesia, entah siapapun itu kan, dari warga keturunan juga, warga negara Indonesia keturunan asing, itu bahasa Indonesia lancar sekali. Kenapa? Karena dari kecil sampai kuliah perguruan tinggi itu selalu bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Ada bahasa pengantar bahasa Inggris itu hanya di kota besar. Sekolah khusus itu ada. Sebagai pengantar bahasa Inggris biasanya itu digunakan untuk sekolah anaknya orang-orang duta besar, seperti itu. Itu di kota besar saja. Tapi kalau dari Sabang sampai Merauke, sekolah-sekolah TK dari perguruan tinggi itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Makanya bahasa Indonesia itu berkembang dengan baik. Dari akar bahasa Melayu Rio dikembangkan sedemikian rupa sampai sekarang. Dalam pengucapan dan dalam penulisan lebih sulit, lebih banyak kendalanya. Tentu lebih banyak kendalanya. Sastra segala macam lebih sulit. Kita hanya berbicara tentang pengucapan saja, digunakan untuk percakapan sehari-hari seperti itu. Karena Anda tahu kota Jakarta, Jakarta itu banyak yang datang dari berbagai macam suku. Kami orang Indonesia apabila berkumpul, taruhlah 15 atau 20 orang, masing-masing dari suku yang berbeda, kita ngomong pakai bahasa apa? Apa mau ngomong pakai bahasa masing-masing? Kan gak mungkin. Anda cukup menguasai satu bahasa Indonesia, kami sudah bisa berbicara, kami sudah bisa berdialog dengan bahasa Indonesia. Itu makanya
sampai saat ini kan Anda pikirkan dari 28 Oktober 1928 sampai sekarang itu berapa tahun? Hampir 100 tahun. Jadi hal yang wajar kalau bahasa Indonesia itu menjadi mendarah daging di tubuh rakyat Indonesia. Seperti itu kawan. Jadi nggak aneh, bukan sesuatu hal yang aneh. Terus sekarang kita menilik yang bahasa Melayu pergi ke seberang, ke semenanjung, yang orang merasa paling Melayu, apakah bahasanya itu diperbaiki, digunakan sehari-hari atau bagaimana? Kita cek satu persatu ya, kita pahami satu persatu. Oke, ceritanya orang-orang Semenanjung, orang Melayu Semenanjung adalah orang-orang diaspora dari Sumatera. Ini juga diakui bahwa bahasa Melayu itu bahasa induknya dari Sumatera, kan seperti itu. Dan di sana dalam perkembangannya dia merdeka 1957 itu diprakarsai oleh Inggris. Kita tahu toh, semua hal-hal itu yang nyusun adalah orang Inggris, penjajah tadi. Terus undang-undangnya juga dibuatkan dalam berbahasa Inggris. Hanya saja bahasa kebangsaan dia bahasa Melayu secara tertulis di undang-undang. Tapi prakteknya apakah bisa? Apakah seperti itu juga? Kita lihat dari sistem pendidikan di sana. Sistem pendidikan di sana ada 2 sekolah, namanya sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Sekolah kebangsaan itu bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Sedangkan sekolah jenis kebangsaan bahasa pengantarnya bahasa ibu masing-masing atau bahasa daerah masing-masing. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, ada yang bahasa Tamil. Dari kecil mereka juga sudah dipisah, sekolahnya sudah dipisah-pisah. Ini kita dapatkan dari per-TV yang ngobrol dengan Pak Theo itu, Profesor Theo. Emang dari kecil sudah dipisah-pisah. Dari Tadika anak keturunan Tamil sekolah di grup keturunan Tamil, anak Melayu sekolah di grup Melayu, anak Mandarin sekolah di grup Cina. Akhirnya ya, dia udah terpisah-pisah dari kecil ya kan. Dan itu juga di sekolah rendah masih seperti itu. Kemudian di sekolah menengah baru mereka dikumpulkan setelah mereka sudah terlanjur dengan asik dengan kelompoknya masing-masing. Di sekolah menengah dikumpulkan, dia tidak bisa menyatu gitu loh. Jadi di sana ini kan kita juga mendapatkan berbagai macam berita toh. Memang saya tidak di sana, tapi kan kita bisa belajar dan fakta yang terjadi seperti itu. Karena di sekolah jenis kebangsaan itu menggunakan bahasa masing-masing, otomatis dia kan jarang menggunakan bahasa Melayu. Hanya yang kebangsaan juga yang sekolah kebangsaan saja yang mengajarkan bahasa Melayu. Seandainya orang yang bukan Melayu sekolah di situ, dia dengan belajar bahasa itu hanya sekedar untuk dipelajari saja, untuk mengejar nilai grade-nya. Tapi begitu sampai rumah ya tidak pernah dipraktekkan seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Theo, 95% anak Cina itu sekolah di sekolah jenis kebangsaan dengan pengantar bahasa Timur. Hanya 5% saja, 5% saja sekolah di kebangsaan. Seperti itu kawan. Jadi bahasa Melayu yang di sana itu tidak dirawat untuk digunakan sehari-hari. Ini juga dikeluhkan oleh seorang YouTuber. Kita pernah melihat juga. Ada seorang YouTuber mengeluhkan bahwa di percakapan sehari-hari ada seorang ibu yang bilang, coming son boy, coming son boy, come here boy. Anak kecil bingung tau, Umak cakep apa Umak? Nah, itu kawan. Jadi bahasanya tuh dicampur-campur dengan bahasa Inggris. You, I, kan seperti itu tuh. Kalau di kita enggak ada. Dengan bahasa Melayu yang aslinya tidak seperti itu. Saya posisinya sekarang di Belitung Timur. Bahasa Melayu di sini ya tidak begitu kawan. Ada perbedaannya dengan bahasa Indonesia tentu. Seperti itu. Kayak kamu ya, nyebut kamu itu kalau dalam bahasa Melayu sini untuk menghormati orang yang lebih tua itu nyebutnya ikam.
Kalau seumuran kita nyebutnya Ika atau Mika, dibalik saja hurufnya. Kalau ke anak kecil baru nyebut kau. Nah, beda di situ kawan. Kalau di Malaysia, you come here boy. Jadi bingung, umak cakep apa kan gitu. Itu kawan ya. Terus 2003 itu sebuah keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad bahwa bahasa pengantar di sekolah rendah atau SD sampai SMU untuk pelajaran sains atau IPA dan matematika itu menggunakan bahasa Inggris. Itu kawan. Jadi ya nggak aneh, itu 2003 loh. Meskipun 2012 dibubarkan tidak dibubarkan, tapi anak-anak Malaysia yang muda-muda sudah terlanjur cinta bahasa Inggris, jadi susah percakapan sehari-hari mungkin saya juga pakai bahasa Inggris tuh. Dengan perkembangan seperti ini akhirnya ada sebuah mimpi dari kalangan yang menggalakkan Melayu tadi, alam Melayu mendunia dengan 300 juta penutur. Ini kan juga sesuatu yang sangat mengherankan, karena penduduk mereka tidak ada 300 juta, penduduk mereka 30 sampai 40 juta seperti itu. Terus yang 260 juta itu dari mana gitu tuh. Akhirnya melobi Indonesia agar bahasa Indonesia di depannya disematkan Melayu Semang Indonesia. Apa salahnya jika bahasa Indonesia disemakan Melayu Semang Indonesia? Ya tidak mau. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa politik, ciri khas kedaulatan suatu negara. Itu yang jadi masalah. Jadi tidak bisa. Apalagi salah satu profesor mengatakan, mana ada bahasa Indonesia? Nah, kan kita ini ngomong bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bingung sendiri. Terus akhirnya kami bertutur bahasa Indonesia. Emang ada bahasa Indonesia? Nah, dari segi seperti ini saja, akhirnya kan banyak orang yang menerima secara mentah. Mana ada bahasa Indonesia? Hanya mentok di situ. Tidak dilihat bagaimana perjuangan orang Indonesia itu membentuk bahasa Indonesia yang dari akar bahasa Melayu tadi dikembangkan sedemikian rupa, hampir 100 tahun. Karena ada seorang profesor yang mengatakan seperti itu, akhirnya kan yang melihat itu menerima mentah. Apalagi mereka membangga-banggakan bangsanya, etnisnya. Seperti itu kawan. Jadi ya aneh juga. Tapi mau bagaimana lagi? Selama itu propaganda itu masih ada dilakukan terus, ya kita akan melawan terus, menjelaskan. Membentuk bahasa Indonesia yang dari dulu akar Melayu ke bahasa Indonesia yang sekarang itu bukan sesuatu yang mudah, perlu waktu yang sangat panjang, perjuangan yang sangat berat. Enak saja begitu Melayu sudah terpinggirkan karena hal-hal yang seperti tadi tuh. Dia menyebut yang terakhir, seorang profesor perempuan. Bahasa Inggris di mana-mana bahasa Inggris, tidak ada bahasa Inggris Kanada, bahasa Inggris Amerika, yang ada bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Melayu harusnya kan Melayu juga, kan maunya begitu. Tapi faktanya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu dipisahkan, apalagi secara penulisan sangat jauh berbeda. Anda bisa cek surat kabar bahasa Indonesia dan surat kabar bahasa Melayu, Anda cek jauh berbeda. Dan di translate Google bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu kan terpisah. Itu tandanya bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda. Kalau bahasa Inggris di mana-mana ya bahasa Inggris. Itu perkembangannya seperti itu. Jadi hal sekarang ini hal yang sangat wajar kalau orang Indonesia tuh cinta dengan bahasa Indonesia dan sangat lancar berbahasa Indonesia. Hatta dia tuh keturunan orang asing, warga negara Indonesia keturunan asing, bahasa Indonesianya lancar. Jangan mereka di sana yang merasa paling Melayu, bahasa Melayunya dirusak, kacau. Ini juga bukan saya saja, banyak YouTuber mengeluhkan seperti itu. Come here boy, emak cakep apa? Gitu toh. Oke, gitu saja ya pembahasan kita kali ini tentang perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebangsaan, bahasa kebanggaan kita semua sebagai orang Indonesia. Dan bahasa Melayu jenisnya seperti itu, karena mengharapkan bahasa Indonesia disematkan, jelas kita tidak mau. Selama dia mempropagandakan bahwa seperti itu, kita tetap akan menolak.
Ya cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.